Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan, NIM 21193 dari kelas TIK B, dengan mata kuliah Praktikum Penerapan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum saya, yaitu baja putar atau sering disebut rotary plow, di mana pengolahan tanah dengan menggunakan bajak akan diperoleh bongkah-bongkah yang masih cukup besar. Biasanya masih diperlukan tambahan pengerjaan untuk mendapatkan keadaan tanah yang lebih halus lagi. Dengan menggunakan bajak putar, maka pengerjaan tanah dapat dilakukan sekali tempuh. Bajak putar atau bajak rotari dapat digunakan untuk pengolahan tanah kering ataupun tanah sawah. Kadang-kadang bajak putar ini digunakan untuk mengerjakan tanah kedua dan juga dapat digunakan untuk melakukan penyiangan ataupun pendangiran. Penggunaan bajak putar untuk pengolahan tanah dapat diharapkan hasilnya baik bila tanah dalam keadaan cukup kering atau basah sama sekali. Untuk mengatasi lengketnya tanah pada pisau, dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pisau dan mempercepat putaran dari rotor dan memperlambat gerakan maju. Makin cepat perputaran rotor akan lebih banyak daya yang digunakan, tetapi diperoleh hasil pengemburan yang lebih halus. Di sini ada jenis baja putar, secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada baja putar dengan tenaga pemutar pisau dari mesin tersendiri, terpisah dari tenaga traktor sebagai sumber daya penariknya atau bisa disebut side propellet unit. Dan yang kedua di sini ada baja putar dengan tenaga pemutar pisau dari tow traktor yang sekaligus traktor tersebut sebagai sumber daya penariknya atau to drive tractor. Dan ada prinsip kerja baja putar. Pisau-pisau dipasang pada rotor secara melingkar hingga beban terhadap mesin merata dan dapat memotong tanah secara bertahap. Pada waktu rotor berputar dan alat bergerak maju, pisau akan memotong tanah. Luas tanah yang terpotong dalam sekali pemotongan tergantung pada kedalaman dan kecepatan maju. Gerakan pemutaran rotor yang memutar pisau-pisau diakibatkan daya dari motor yang diteruskan melalui sistem penerusan daya khusus sampai ke rotor tersebut. Sistem penerusan daya untuk ukuran baja putar kecil yang digerakkan dengan traktor tangan biasanya menggunakan sistem hubungan roda cakra dengan rantai. Untuk baja putar ukuran besar yang digerakkan dengan traktor besar biasanya menggunakan universal joint. Di sini ada bagian-bagian baja putar. Yang pertama ada pisau yang berfungsi untuk mencacah tanah pada waktu pengolahan tanah dengan bajak putar dilakukan. Pisau ini juga cukup baik untuk mencacah gulma maupun resah, namun tidak dapat menutupnya dengan tanah secara baik seperti bila menggunakan bajak singkal maupun bajak piringan. Dan kedua di sini ada poros putar yang fungsinya untuk memutar rotor bajak putar. Yang ketiga ada rotor yang fungsinya sebagai tempat pemasangan pisau dari bajak putar. Dan yang keempat ada penutup belakang atau bisa disebut dengan rear shield yang berfungsi untuk membantu penghancuran tanah. Yang terakhir di sini ada roda dukung atau bisa disebut dengan land wheel yang berfungsi untuk mengatur kedalaman pengolahan tanah. Dan di sini juga ada sistem pemasangan alat, yaitu yang pertama ada sistem pemasangan pisau. Pemasangan pisau dengan jumlah yang lebih sedikit akan memperoleh sedikit hambatan karena adanya serasa pada tanah dan pisau dapat masuk lebih dalam pada tanah sehingga serasa dapat bercampur dengan tanah. Dan juga dapat mengurangi kemungkinan macetnya alat pada waktu kerja di tanah yang basah dan lengket. Namun hasil pengolahan diperoleh bongkah yang lebih besar. Yang kedua ada tipe tanah. Pada tanah berat kandungan lempeng lebih banyak sehingga kohesi partikel tanah cukup besar hingga kemungkinan hasil pengerjaan tanah dapat bervariasi dari halus sampai kasar. Yang ketiga di sini ada kecepatan perputaran pisau. Pada kecepatan maju tetap, makin cepat perputaran pisau akan diperoleh pemotongan yang semakin halus. Makin lambat perputaran pisau, maka hasil pemotongan akan besar-besar. Pada kecepatan rendah, kemungkinan penyumbatan oleh tanah dan serasa makin besar, tetapi kecepatannya yang besar akan dapat merusak struktur tanah dan mengurangi umur pemakaian pisau. Keempat di sini ada posisi penutup atau rear shield. Adanya penutup akan memungkinkan tanah lebih hancur karena tanah yang terlempar dari pisau terbentur pada penutup. Posisi dari penutup akan mempengaruhi benturan tanah terhadap penutup. Posisi yang memungkinkan adanya benturan yang lebih keras akan menghasilkan penghancuran tanah yang lebih besar. Dan yang terakhir di sini ada kandungan air tanah.
Bila tanah dikerjakan pada kandungan air di mana ikatan partikel kecil, maka hasil pengerjaan tanah akan lebih halus. Cukup sekian presentasi saya mengenai baja putar. Jika ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.